Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam bisa kedengaran nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata speaker saya belum saya kerasin si Maya. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Jadi untuk materi di minggu akhir perkuliahan ya untuk TRK 2, ini saya bahas perancangan untuk reaktor eh, non-ideal ya. Kalau tidak saya slideshow, kalau nanti kurang jelas, mungkin bisa diinfo ya. Nanti saya slideshow. Soalnya kalau slideshow karena suka agak susah sinyalnya. Ya, nanti kalau kalian kurang jelas untuk slide-nya, nanti bisa ditanya ke saya. Nah, jadi selama ini kan yang kita pelajari ya, untuk Anda sudah belajar sampai TRK 2 ya, dari di TRK 1 kita belajar terkait dengan lebih fokus ke kinetika katalisnya, baik itu untuk reaksi homogen maupun reaksi heterogen ya dengan menggunakan katalisator padat. Kemudian di TRK 2 kita mungkin lebih fokus ke perancangan reaktornya, baik untuk reaktor homogen maupun untuk reaktor yang digunakan untuk reaksi katalitik heterogen ya, seperti yang sudah beberapa jenis reaktor yang sudah kita bahas, ya, ada fixed bed, fluidized bed, yang mungkin kalau dengan Bu Indar untuk reaktor homogen yang Anda diperkenalkan dengan atau menyusun persamaan desain untuk reaktor batch atau reaktor apa continuous stirred tank reaktor ya atau plug flow reaktor atau reaktor alir pipa. Nah, yang sudah kita bahas itu kan asumsi yang kita ambil ya, kondisinya adalah kondisi ideal ya, padahal untuk di industri ya seringnya merupakan kondisi non ideal. Nah, jadi di sini kita akan menentukan ya untuk menentukan eh, resident time ya, distribution atau distribusi waktu tinggal elemen fluida dalam reaktor ya pada kondisi reaktor non ideal. Kemudian kita juga akan menentukan resident time distributionnya. Saya ambil dari folklore ya untuk materi. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan pendahuluan ya teori dulu sebelum kita masuk ke apa namanya perancangan reaktor untuk non idealnya. Sebenarnya ini masih ada untuk kondisi non ideal ini masih ada satu pertemuan lagi yaitu pemilihan model untuk perancangan reaktor. Cuman karena udah mungkin jasa materi UAS saya mungkin sampai di sini aja untuk yang non ideal. Jadi hanya untuk apa namanya pengertian dari resident time distribution sama untuk menentukan RTD-nya. Nah, jadi reaktor yang sejauh ini sudah kita bahas kan memang memiliki pola aliran ideal ya. Jadi dikatakan pola aliran ideal itu misalkan pada plug flow reaktor atau pada reaktor batch. Nah, itu kita mengasumsikan bahwa waktu tinggal seluruh elemen molekul fluida ya yang ada dalam reaktor itu adalah memiliki waktu tinggal yang sama atau resident time semua molekul itu identik atau sama. Kemudian kalau kita sedang pelajari continuous stirred tank reaktor atau reaktor batch ya, di mana di situ melibatkan pengadukan, nah, kita selalu mengasumsikan bahwa pencampurannya homogen. Homogen itu berarti baik komposisi maupun kondisi operasi ya, temperatur, tekanan tuh semuanya serba sama di setiap bagian dalam reaktor. Nah, yang kita asumsikan. Kemudian kalau misalkan untuk plug flow reaktor atau paket bed reaktor ya tidak ada difusi arah radial ya Pak. Aksial. Nah, di sini untuk materi ini itu kita akan mendeskripsikan ya, mendeskripsikan aliran non ideal secara matematis dan misalkan masalah desain untuk reaktor dengan aliran non ideal. Ya, sebenarnya sampai konversi ya. Nah, kemudian
konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan reaktor ideal di sini adalah resident time, distribution, kualitas pengadukan, sama. Nah, ini tidak saya bahas ya, model yang digunakan untuk menjelaskan sistem ini kita tidak bahas, untuk nanti akan digunakan untuk menentukan konversi. Tidak masuk materi kelas saya. Nah, kemudian untuk idealisasi pola aliran fluida ya, misalkan untuk plug flow atau aliran sumbat, nah ini berarti tidak ada pencampuran arah aksial ya, atau tidak terjadi backmix seperti pada eh, continuous stirred tank reaktor ya. Kemudian pada mix flow ya baik pada continuous stirred tank reaktor maupun pada reaktor batch, nah itu terjadi pencampuran sempurna. Nah, kemudian kalau padahal di skala industri ya, reaktor di skala industri, ini umumnya menyimpang dari aliran ideal yang sudah kita asumsikan ya. Tadi ya kayak misalkan pola aliran plug flow atau mix flow. Nah, ketidakidealnya itu disebabkan karena ada fenomena-fenomena ya, seperti channeling, kemudian recycling, dan stagnant region ya. Nah, itu merupakan fenomena yang menyebabkan eh, pola aliran ya dalam reaktor itu tidak ideal. Kalau misalkan, nah misalkan ini saya jelaskan sedikit untuk yang ya. Misalkan untuk kita bahas tuh continuous stirred tank reaktor ya. Nah, kondisi ideal untuk continuous stirred tank reaktor itu kan kondisi idealnya konsentrasi reaktan seragam ya di seluruh apa namanya, di seluruh vessel ya, di seluruh bagian dalam reaktor tuh konsentrasi reaktannya seragam. Tapi eh, kondisi realnya, kenyataannya itu sebenarnya konsentrasi reaktan tidak sepenuhnya seragam ya, tidak sepenuhnya sama. Konsentrasi reaktan yang paling besar atau paling tinggi itu sebenarnya ada di bagian umpan masuk. Ya, di bagian umpan masuk seperti kok di gambar ini berarti di sini ya. Bagian umpan masuk tuh biasanya konsentrasi reaktannya paling tinggi. Kemudian konsentrasi yang relatif rendah ya, itu di bagian stagnant region di sini. Nah, misalkan stagnant region itu yang disebut sebagai dead zone ya, itu biasanya di sudut ya, di sudut dalam reaktor, misalkan kalau di ya di sini, kemudian bisa juga di sini di sudutnya ini kan eh, kemungkinan fluidanya stuck ya, atau ya diistilahkannya dengan dead zone ya. Nah, atau kalau yang pola dengan menggunakan baffle ya seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya tidak sepenuhnya tercampur homogen kalau untuk kondisi realnya ya pada eh, apa namanya, pada continuous stirred tank reaktor, atau ya pada reaktor yang dilengkapi dengan pengadukan yang selama ini kita asumsikan kondisinya adalah homogen. Kemudian kalau misalkan pada plug flow reaktor ya, pada plug flow reaktor atau pada packet bed reaktor. Nah, ini kan selama ini yang kita asumsikan kondisi idealnya ya. Kondisi idealnya itu kan eh, semua molekul ya, baik dia sebagai reaktan maupun dia sebagai produk. Nah, ini dianggap memiliki kecepatan yang sama ya. Jadi misalkan pada plug flow reaktor kan pola alirannya kan plug flow tuh. Nah, pola aliran plug flow tuh berarti eh, fluida yang mengalir dalam reaktor itu memiliki kecepatan yang sama, baik yang ada di tengah pipa maupun yang berada di bagian pinggir ya, yang bergesekan dengan dinding pipa. Nah, itu kita asumsikan kan dia memiliki kecepatan yang sama kalau pola alirannya adalah plug flow. Jadi kalau pada plug flow kan memiliki kecepatan yang sama sehingga semua molekul ini bergerak dengan laju yang sama. Tapi kenyataannya profil kecepatan fluida ya, campuran turbulen dan difusi molekuler ini menyebabkan molekul-molekul itu bergerak dengan kecepatan yang berubah ya. Kayak misalkan fluida cair yang mengalir dalam reaktor pipa. Nah, itu pasti kan kecepatan alir fluida yang bergesekan dengan dinding reaktor ya pasti akan lebih lambat ya, karena dia mengalami hambatan bergesekan dengan dinding, beda dengan fluida yang berada di bagian tengah. Nah, itu dia hambatannya akan lebih sedikit ya. Jadi dia bisa melanjut dengan kecepatan yang lebih besar. Nah, kemudian ada juga
channeling misalkan pada paket bed reaktor ya, pada fixed bed misalkan paket bed reaktor atau pada fixed bed reaktor. Nah, pada waktu fluida gas atau fluida cair itu mengalir melewati tumpukan katalis, ya kadang tidak selalu rata di setiap bagian dari tumpukan katalisator ya, itu bisa terlewati oleh fluida dengan komposisi yang sama ya sampai dengan bagian akhir dari tumpukan katalis atau sampai fluida itu meninggalkan reaktor dan sudah terkonversi menjadi produk ya. Jadi tidak selalu sama ya. Jadi ada yang mungkin banyak di bagian pinggir dari reaktornya atau bagian tengah gitu. Jadi tidak. Nah ini biasanya kalau untuk paket bed makanya kadang ada peluang terjadinya apa hotspot ya atau beban panas berlebih di salah satu bagian dari reaktor. Kemudian bisa juga apa ada bagi fluida yang melewati apa eh, jalur yang singkat ya seperti ini. Jadi tidak lewati ke seluruh tumpukan katalis ya sebelum dia meninggalkan reaktor ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga salah satu penyebab kondisi non ideal pada pola aliran fluida dalam reaktor ya, misalkan pada paket bed reaktor. Ya, tadi sudah ya konsep yang digunakan itu kita nanti akan menentukan resident time distribution atau RTD. Nah, kemudian sekarang mungkin pengertian dari RTD ya atau resident time distribution. Resident time distribution atau RTD ya. Jadi waktu yang pengertiannya dulu ya, pengertiannya adalah waktu yang dihabiskan oleh atom-atom ya di dalam reaktor. Nah, itu disebut sebagai waktu tinggal atau resident time. Jadi waktu yang dihabiskan oleh molekul atau atom dalam reaktor ya untuk dia bereaksi dan terkonversi menjadi produk itu disebut sebagai waktu tinggal atau resident time. Nah, reaktor eh, plug flow reaktor yang ideal ya dan misalkan pada reaktor batch itu memiliki resident time yang identik untuk setiap atom kalau ya kondisi idealnya ya kondisi ideal pada plug flow reaktor maupun pada reaktor batch itu setiap atom itu memiliki waktu tinggal yang identik atau sama. Nah, sedangkan resident time distribution ya atau RTD ini merupakan pendekatan secara statistik ya untuk aliran fluida, yaitu distribusi waktu tinggal untuk elemen fluida dalam reaktor ya, yang menunjukkan karakteristik pengadukan di dalamnya. Jadi resident time distribution itu merupakan pendekatan secara statistik untuk aliran fluida ya. Itu distribusi waktu tinggal. Jadi RTD yang dimiliki oleh suatu reaktor ya, ini bisa memberikan informasi penting untuk menggambarkan ya pola pengadukan yang terjadi di dalam reaktor. Nah, kemudian untuk menentukan kita sekarang tadi kan pengertian dari resident time distribution ya. Kemudian sekarang kita akan menentukan ya eh, nilai dari resident time distribution atau RTD. Nah, ini diukur secara eksperimen ya. Diukur secara eksperimen dengan cara menginjeksikan suatu bahan inert ya, suatu bahan inert yang kita kenal dengan istilah yang tersebut sebagai pelacak atau tracer ya. Jadi kita menginjeksikan pelacak atau tracer ke dalam reaktor ya pada waktu tertentu. Jadi pada waktu tracer itu kita umpankan ke dalam reaktor. Nah, itu adalah T-nya sama dengan nol ya atau T sama dengan nol. Nah, kemudian
kita akan mengukur konsentrasi dari tracer tersebut ya pada waktu keluar reaktor gitu sebagai fungsi dari waktu. Menentukan konsentrasi keluaran tracer sebagai fungsi dari waktu. Di mana konsentrasi dari tracernya ini kita simbolkan dengan ya C konsentrasi. Ya, jadi besaran RTD ini diukur secara eksperimental ya dengan menginjeksikan suatu bahan inert yang disebut dengan pelacak ya atau tracer ke dalam suatu reaktor pada waktu tertentu ya. Nah, T sama dengan 0. Kemudian mengukur konsentrasi dari zat tersebut ya. Konsentrasi dari zat tersebut kita simpulkan dengan C konsentrasi pada ngapain nggak diculik? dari waktu. Kemudian untuk metode injeksi yang sering digunakan ya, itu adalah pulse input dan step input ya. Pulse input dan step input. Bentar ya. Nah, yang pertama kita akan bahas eh, metode injeksi untuk pengukuran RTD. Yang pertama adalah pulse input dulu ya. Nah, kalau kita menggunakan metode pulse input ya, pengukuran RTD dengan menggunakan metode pulse input ya. Nah, di sini sejumlah N0 ya, bahan pelacak diinjeksikan. Jadi banyaknya bahan pelacak yang diinjeksikan ke dalam reaktor itu kita asumsikan dengan simbol N0 ya. N0 adalah jumlah bahan pelacak yang diumpankan ke dalam reaktor dalam satu tembakan ke dalam aliran masuk. Jadi kalau metode pulse input itu tracernya ya, metode pemasukan tracernya ya sekali apa namanya sekali tembakan ya atau diinjeksikan gitu dengan waktu yang sesingkat mungkin ke dalam reaktor dengan jumlah N0. Nah, kemudian konsentrasi aliran keluar reaktor ya, konsentrasi aliran tracer itu tadi keluar reaktor itu diukur sebagai fungsi dari variabel waktu. Jadi kita nanti akan mendapatkan data ya terkait dengan konsentrasi dari tracer yang keluar reaktor. Ya, kita akan mendapatkan eh, konsentrasi dari tracer ya, konsentrasi dari tracer keluar reaktor per satuan waktu. Jadi misalkan pada T sama dengan 1 menit atau 2 menit dan seterusnya. Nah, kurva konsentrasi waktu dari aliran keluar reaktor ini ditunjukkan sebagai kurva C dalam analisis RTD ya, atau Resident Time Distribution. Jadi kurva konsentrasi waktu. Jadi kita juga bisa membuat atau mengplot eh, kurva sebagai fungsi dari konsentrasi terhadap waktu ya. Tuh. Nah, eh, banyaknya tracer ya atau banyaknya bahan pelacak yang meninggalkan reaktor selama rentang waktu T sampai dengan
dikalikan dengan V, laju alir volumetris ya dikalikan dengan delta T. Ya, jadi banyaknya jumlah ya, saya share screen lagi. Hmm. Oke ya, saya ulang lagi. Jadi untuk eh, delta N itu adalah jumlah bahan pelacak atau banyak jumlah tracer ya yang meninggalkan reaktor selama kurun waktu T sampai dengan T plus delta T. Nah, itu banyaknya delta N. Di mana delta N merupakan fungsi dari atau hasil kali dari konsentrasi tracer ya yang meninggalkan reaktor dikali dengan laju alir volumetriknya dikalikan dengan delta T dan delta N. Delta N sama dengan C T kali V kali delta T. X, ya. Nah, kalau masing-masing ruas ya, baik yang di ruas kiri maupun ruas kanan itu saya bagi dengan N0, berarti kan yang ruas kiri itu menjadi fraksi ya. Karena N0 itu kan banyaknya bahan pelacak atau banyaknya tracer ya yang diumpankan ke dalam reaktor. Tadi yang untuk metode pulse input ya nih ya. Nah, kalau delta N itu kan banyaknya tracer yang meninggalkan reaktor dalam selang T sampai dengan T plus delta T. Nah, jadi kan delta N per N0 itu merupakan fraksi ya. Fraksi materi yang memiliki waktu tinggal dalam reaktor antara T sampai dengan T plus delta T. Itu sama dengan eh, V dikali dengan konsentrasi tracer sebagai fungsi waktu dikalikan dengan delta T per N0. Nah, pada metode pulse ya, metode pulse input ini kita akan mendapatkan fungsi distribusi waktu tinggal atau fungsi E ya. Jadi fungsi E T ini adalah fungsi distribusi waktu tinggal. Jadi dengan metode pulse input ini bisa kita gunakan untuk menentukan fungsi distribusi waktu tinggal ya atau ET sama dengan V dikalikan dibagi dengan N0. Nah, jadi fraksi dari material yang meninggalkan reaktor dalam waktu T sampai dengan T plus delta T ya, atau delta N per N0 itu sama dengan ET ya, di mana E itu adalah fungsi distribusi waktu tinggal komponen dalam reaktor dikalikan dengan delta T. Gitu ya. Jadi E itu sama dengan V kali C per N0. Kemudian next ya. Di Ini masih metode push input ya. Jadi variabel E ya, sebagai fungsi T itu dikenal dengan fungsi distribusi waktu tinggal atau resident time distribution function ya. Resident time distribution function. Fungsi ini menggambarkan tingkah laku kuantitatif fluida di dalam reaktor. Jadi fungsi ini menggambarkan tingkah laku kuantitatif fluida dalam reaktor, yaitu berapa lama waktu yang dihabiskan.
fungsi E tadi ya, fungsi E itu menggambarkan perilaku kuantitatif fluida dalam reaktor, yaitu menunjukkan apa? Berapa lama waktu yang dihabiskan oleh komponen fluida tertentu di dalam reaktor sebelum dia keluar. Nah, itu yaitu fungsi E tadi. Fungsi E itu adalah kan fungsi distribusi waktu tinggal. Jadi menggambarkan kuantitatif dalam reaktor, yaitu lama waktu yang dihabiskan oleh komponen fluida tertentu dalam reaktor sebelumnya keluar. Nah, tadi besaran E ya, E kali dt, ini kan menyatakan fraksi fluida keluar ya, karena kan tadi E dikalikan dengan dt itu kan sama dengan delta N per N0. Nah, delta N itu adalah delta N per N0 itu menunjukkan fraksi material yang meninggalkan reaktor atau yang keluar dari reaktor dalam rentang waktu dari T sampai dengan T plus delta T. Ya. Nah, jadi kita juga tadi kan kita bisa mendapatkan kurva fungsi konsentrasi terhadap waktu. Kita juga bisa mendapatkan kurva fungsi E terhadap waktu atau ET ya. Kita juga bisa menggambarkan fungsi. Jadi kita akan bisa menentukan berapa banyak sih waktu tertentu. Kita bisa menentukan nilai E-nya. Jadi ya, saya dikalikan. Nah ini ya, ini gambaran untuk metode push input. Jadi di saat ini kita akan membahas untuk metode pulse input ya dan step input ya atau step injection. Kalau pulse input berarti pulse injection. Kalau metode yang kedua adalah step injection ya atau step input. Nah, mungkin saya jelaskan perbedaannya ya. Perbedaannya untuk pulse injection tadi tracer atau bahan pelacak itu diinjeksikan dalam sejumlah N0 ya. Tadi N0 kan banyaknya tracer yang diumpankan ke dalam reaktor. Nah, kalau metode pulse input yang nanti ini bisa kita gunakan untuk menentukan nilai E ya, atau menentukan nilai fungsi distribusi waktu tinggal, fungsi ya. Nah, ini kita gunakan metode pulse input ya, di mana tadi tracer kita injeksikan ke dalam reaktor ya dalam sekali waktu sesingkat mungkin atau secepat mungkin langsung di shoot lah gitu ya. Nah, di sini sehingga pada bagian input ya, ini kan di sini C ya, sini C konsentrasi, sini adalah yang horizontal adalah T. Nah, ini kalau metode push injection ini kan tracernya kita injeksikan sesingkat mungkin. Nah, sehingga sama dengan nol ini kan apa ya konsentrasi dari tracernya langsung naik ya. Nah, ini di sini nih di bagian inputnya. Ya, di sini injection ini kita injeksikan tracer ya. Kemudian digambarkannya seperti ini pada sisi input dari reaktor. Nah, kemudian pada sisi bagian keluarannya, ini kalian bisa lihat di sini grafik yang ini. Kalau untuk metode pulse injection, karena tracer itu hanya diumpankan sekali, ya, dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan sejumlah N0 ya. Nah, jadi bagian yang horizontal adalah waktu. Nah, di sini di bagian keluarannya pada T sama dengan nol ya belum muncul ya. Nah, kemudian seiring dengan waktu kan akan bertambah tuh konsentrasi dari tracer. Nah, di puncak yang konsentrasi yang paling tinggi di sini, ini
T-nya ya, waktunya itu menunjukkan rata-rata waktu tinggal. Nah, gitu ya. Jadi rata-rata waktu tinggal itu ya pada puncaknya di sini, di mana nilai C-nya yang paling tinggi. Nah, ini kalau kita tarik vertikal ya ini menunjukkan waktu eh, tinggal rata-ratanya ya. Itu untuk yang eh, metode plus input. Nah, ini sekalian saya jelaskan untuk yang metode step injection ya, yang nanti akan kita gunakan untuk menentukan fungsi kumulatif dari distribusi waktu tinggal. Nah, kalau untuk step injection, perbedaannya dengan pulse injection ya. Kalau step injection, tracernya ini tidak hanya diinjeksikan sekali di awal. Kalau pulse injection kan hanya diinjeksikan sekali sejumlah N0, habis itu sudah tidak diinjeksikan lagi selama tracer itu mengalir di dalam reaktor ya. Tapi kalau untuk step injection, nah ini tracernya ini diinjeksikan secara kontinu terus-menerus. Jadi pada T sama dengan 0 ini mulai diinjeksikan. Pada T kurang dari 0, ini tidak ada tracer yang diinjeksikan ke dalam reaktor. Jadi tracer diinjeksikan ke dalam reaktor tuh ya hanya pada di sini nih T sama dengan 0. Ini penginjeksian pertama. Jadi langsung konsentrasi C-nya langsung naik. Nah, setelah T sama dengan 0 ya atau T lebih besar sama dengan 0. Nah, ini tracernya secara kontinu dalam jumlah yang sama diinjeksikan terus-menerus. Jadi kalau pada T kurang dari 0, itu tidak ada tracer yang diinjeksikan ke dalam reaktor. Tapi pada T lebih besar sama dengan 0, tracer itu diinjeksikan secara kontinu ke dalam reaktor. Nah, itu yang membedakan dengan pulse injection ya. Kalau pulse injection hanya satu kali. Tapi kalau step injection, nah makanya profil konsentrasi pada bagian injeksinya pada bagian input di sini seperti ini kalau step injection. Gitu ya. Nah ini penginjeksian pertama pada T sama dengan 0. Kemudian ini penginjeksian tracer pada T lebih besar sama dengan 0. Nah, dengan jumlah yang sama. Jadi kan begini nih. Ya, nah, makanya begini graf. Nah, kemudian kalau untuk step injection, kalau kita lihat di bagian effluentnya ya, bagian effluentnya, ya pada T sama dengan 0 mungkin belum muncul ya. Nah, kemudian eh, seiring dengan T lebih besar, nah jadi akan bertambah, konsentrasinya akan naik. Nah, nanti pada waktu tertentu di sini ya udah stuck ya. Kok, tetap konstan sama karena kan tadi penginjeksian kontiningnya kan pada jumlah yang sama. Ini kurva pengukuran RTD ya kalau menggunakan eh, step injection atau step input. Nah, kita balik lagi ke metode pulse input ya. Nah, sekarang kita perhatikan tadi kan N0 itu adalah jumlah pelacak ya atau jumlah tracer secara keseluruhan. Nah, kalau seandainya N0-nya itu tidak diketahui atau banyaknya atau jumlah tracer di awal ya atau tracer yang diumpankan ke dalam reaktor itu tidak diketahui. Maka kita untuk menentukan nilai N0 itu bisa kita gunakan dengan cara pengukuran konsentrasi luaran ya. Jadi pengukuran konsentrasi luaran reaktor yang tracer yang keluar reaktor dengan menjumlahkan dengan menjumlahkan semua kuantitas ya, semua kuantitas dari material. Jadi dapat digunakan pengukuran konsentrasi luaran dengan menjumlahkan semua kuantitas dari material delta N. Tadi kan delta N itu apa? Banyaknya atau jumlah tracer yang keluar atau yang meninggalkan reaktor dalam kurun waktu T sampai dengan T plus delta T ya kan. Nah, kalau itu semua kita jumlahkan ya, kita jumlahkan sampai dari T sama dengan 0 ya. Jadi delta N dari T sama dengan 0 sampai dengan delta N sampai dengan delta N T tak berhingga itu kita jumlahkan. Nah, itu akan sama dengan N0. Jadi kalau seandainya N0-nya tidak diketahui di awal, kita bisa menentukan
besarnya N0 itu dengan cara bagaimana? Dengan cara menjumlahkan nilai dari delta N tadi ya. Delta N pada kurun waktu dari T sama dengan 0 sampai dengan T tak berhingga. Nah, itu totalnya adalah N0 gitu. Nah, dari penjelasannya di atas tadi yang saya sampaikan ya, untuk menentukan N0 ya. Nah, jadi dalam bentuk persamaan diferensial ya, Dn itu sama dengan V kalikan Ct dt, ya kan? Di set saya yang sebelumnya kan, yang awal ya, delta N itu kan sama dengan P dikali laju alir volumetrik dikali dengan konsentrasi tracer kalau dalam sebagai fungsi T kemudian dikalikan dengan delta T ya. Nah, sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk diferensial dN itu akan sama dengan V dikalikan CT dikali DT. Tuh. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan nilai dari keseluruhan dN tadi ya, nah, delta N tadi, ya berarti kita integralkan integral dari dN ya N0 ya. Integral dari dN kembali kan jumlah dari delta N sampai dengan T tak berhingga ya. Dari T sama dengan 0 sampai dengan T tak berhingga itu ya N0. Berarti N0 itu sama dengan integral dari V CT DT. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini penjelasan di sini sehingga kita mendapatkan N0 itu sama dengan integral dari T sama dengan 0 sampai dengan T tak berhingga ya. Dari T sama dengan 0 sampai dengan T tak berhingga V kali CT DT. Tuh, kali CT DT. Ya, kadang bisa dipahami. Saya itu nggak bisa ngotret di sini ya. Nggak bisa dipakai buat ngotret. Nah, nilai laju alir volumetrik V ini kan kita asumsikan konstan ya kan. Nah, sehingga kan bisa kita keluarkan ya. Sehingga bisa kita keluarkan. Sehingga kita mendapatkan bahwa nilai E itu sama dengan eh, CT per integral CT DT. Kan? Dan dari sini tadi tuh. Ibu izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Kalau misalkan waktunya kita tentuin itu berarti bisa nggak Ibu kalau nggak tak hingga? Oh iya, nanti nanti waktunya ya kita tentukan. Waktunya kita tentukan nanti kalau untuk di soal misalkan data yang kita dapat kan juga ya sampai nggak sampai tak berhingga kan. Tuh. Waktunya nanti nggak sampai tak berhingga. Intinya eh gimana ya? Ini tak berhingga tuh untuk keseluruhannya. Kalau nanti di soal ya tergantung sampai dengan T berapa gitu. Paham nggak? Coba nanti nanti coba di soal. Nanti untuk Baik, T-nya ya ditentukan T-nya sampai dengan T berapa gitu. Jadi diasumsikan tak berhingga itu ya untuk keseluruhan waktu proses dalam reaktornya gitu loh. Nah, kan kita nggak tahu berapa kan ya keseluruhannya gitu. Tapi nanti di soalnya ditentukan tertentu berapa. baik Ibu, terima kasih. Ya, bentar ya. Tadi nih ya dari sini di N sama dengan VCTDT kemudian nah E-nya itu sama dengan C dibagi dengan CTDT. Dari T sama dengan 0 sampai dengan tak berhingga.
Eh, Kemudian, nah, suku integral pada bagian penyebut ini untuk nilainya, nilai dari integral CT/dt ini ya merupakan luas dari kurva ya, luas dari kurva C terhadap T. Nanti mungkin kalau kita sudah latihan soal bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk menentukan nilai E-nya itu bagaimana. Tuh ya. Jadi untuk E itu, ini didapat karena V-nya kita coret ya, V bagian pembilang dengan penyebutnya kita coret karena tadi laju alir volumetriknya itu kan konstan. Jadi bisa saling menghilangkan sehingga kita mendapatkan E itu merupakan perbandingan dari C ya atau konsentrasi tracer meninggalkan reaktor sebagai fungsi waktu pada waktu T sampai dengan T plus delta T, kemudian dibagi dengan integral CT dt untuk T sama dengan 0 sampai dengan tak berhingga. Ya. Nah, salah satu alternatif untuk menginterpretasikan fungsi waktu tinggal dalam bentuk integral ya, ini bisa kita lakukan sebagai berikut ya. Jadi eh, integral dari E dt ya, dari T sama eh, T T dari T1 sampai dengan T2 ya, itu menunjukkan apa? Fraksi. Fraksi dari material yang meninggalkan reaktor di mana fraksi tersebut tuh sudah menghabiskan waktu dalam reaktor selama kurun waktu dari T1 sampai dengan T2. Ya. Jadi nilai integral dari ET/dt dari T1 sampai dengan T2 itu menunjukkan fraksi dari material yang meninggalkan reaktor yang di mana dia sudah menghabiskan waktu dalam reaktor selama waktu T1 sampai dengan T2. Nah, jadi kalau fraksi dari semua material yang tinggal dalam reaktor ya, antara waktu T sama dengan 0 sampai dengan T tak berhingga ya sampai waktu seluruhannya itu ya sama dengan 1. Gitu. Jadi kalau integral ET dt dari T sama dengan 0 sampai dengan tak berhingga itu sama dengan 1. Ya. Oke, itu tuh sampai sini dulu. Ini untuk metode pulse input ya. Untuk metode pulse input. Oke, kalau sudah kita sekarang eh, coba ya untuk mengerjakan contoh soalnya. Jadi soalnya seperti ini, misalkan eh tracer ya, tracer diinjeksikan sebagai suatu pulse yaitu pulse injection ya. Jadi ini kalau untuk metode pulse injection nanti kita akan mendapatkan nilai dari E atau fungsi distribusi waktu tinggal ke dalam reaktor pada suhu sekian. Nah, kemudian konsentrasi bahan pelacak pada aliran keluaran diukur sebagai fungsi waktu. Nah, hasil pengukurannya ditunjukkan di tabel berikut. Ya. T dalam satuan menit, kemudian C konsentrasi gram per meter kubik ya. T-nya dari 0 menit, 1 menit, 2 menit. Nah, konsentrasi tracer pada T sama dengan 0, konsentrasi tracer keluaran reaktor ya. T sama dengan 0 ya C-nya 0, belum ada kan. Nah, kemudian pada T sama dengan 1, konsentrasi tracer keluaran reaktor 1 gram per meter kubik. Pada T sama dengan 2 menit, konsentrasi dari tracernya adalah 5 dan seterusnya. Nah, di sini diberi keterangan di soalnya, pengukuran tersebut merepresentasikan konsentrasi sesungguhnya pada waktu yang terdaftar dan bukan merupakan waktu rata-rata dari berbagai uji sampling. Jadi, ini ya pada T sama dengan 2 menit ya, pada waktu T 2 menit konsentrasinya segini yang terukur. Pada T sama dengan 3 konsentrasinya 8 gram per meter kubik dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini, dari data yang ada di soal, kalian akan bisa membuat kurva ya. Kurva hubungan antara konsentrasi keluaran
konsentrasi tracer keluaran reaktor terhadap waktu gitu. Kalau nanti ini kalian plot dalam kurva ya, nanti kita akan mendapatkan kurva hubungan antara konsentrasi C terhadap waktu T. Tuh. Nah, kalau kita sudah memiliki kurva konsentrasi tracer ya terhadap waktu, kita akan bisa menentukan nilai. Kita juga akan bisa membuat kurva E ya, di mana E itu kan merupakan fungsi distribusi waktu tinggal ya. Nah, kita bisa membuat kurva E ya. Nah, setelah memiliki material ya yang meninggalkan reaktor dan telah menghabiskan waktu antara 3 hingga 6 menit. Ada berapa itu, fraksi material yang yang sudah menghabiskan waktu dalam reaktor dalam kurun waktu T sama dengan 3 hingga 6. Ya, ya. Karena ini eh, apa online, jadi mungkin langsung saya bahas aja ya. Kalau offline kan saya kasih kesempatan kalian buat mencoba mengerjakan ya barang 10 menit. Nah itu atau mau nyoba dulu, saya juga nggak bisa ngeliat kalian ngerjainnya ya. Jadi mungkin langsung kita bahas aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi ini gambaran untuk kurvanya ya. Tadi yang data di sini. Nih, dari fungsi T dan konsentrasi. Ini kalau kita buat kurvanya ya, dari angka-angka yang tadi. Nah, yang soal A ya, ini adalah kurva C. Mungkin saya slideshow biar jelas. Nah, ini. Nah, inilah kurva C ya. Titik ini yang menunjukkan datanya. Dari misalkan T sama dengan 0, tadi C-nya 0. Kemudian pada T sama dengan 1, C-nya tadi berapa? Nah, ini saya plot aja. Nah, kemudian kita bisa menghubungkan antar titiknya, nah kita mendapatkan kurva ini. Ya. Nah, ini merupakan kurva C terhadap waktu. Nah, yang tadi, yang kalau Anda masih ingat ya, nilai dari E sebagai fungsi T itu kan merupakan perbandingan antara konsentrasi tracer keluaran reaktor ya, dari kurun waktu T sampai dengan T plus delta T ya, dibagi dengan integral ya, integral dari konsentrasi tracer keluar reaktor untuk T sama dengan 0 sampai dengan tak berhingga. Nah, nilai dari integral konsentrasi tracer keluar reaktor dari T sama dengan 0 sampai dengan tak berhingga itu ya merupakan eh, luas keseluruhan dari ini, ya kan? Kalau nilai integral. Tapi kan di sini kita hanya sampai tak berhingganya sampai dengan 14 menit gitu. Jadi untuk tadi, nah nilai integral ini ya, nilai integral ini ya sama aja dengan kita menentukan luas dari daerah di bawah kurva CT. Nih, di sini. Gitu, ya, untuk menentukan nilai integralnya ini. Nah, karena di sini itu delta T-nya itu kalau dari T sama dengan 0 sampai dengan 10 itu kan delta T-nya 1 T 1 menit per 1 menit. Nah, kemudian dari 10 ke 14 kan, sorry, nah, dari 10 ke ini 2 menit kan, 10, 12, terus 14. Dan jadi saya pisah, saya bagi 2 ya. Jadi untuk menentukan luas daerah di bawah kurva CT ini ya, atau untuk menentukan nilai integral CT/dt dari T sampai dengan 0 sampai dengan tak berhingga, di mana tak berhingganya ya 14 ini, 14 menit sini. Nah, ini sama dengan jumlah dari integral CT/dt dari T, sorry, dari T sama dengan 0 sampai dengan 10 ditambah dengan integral CT dt dari T sama dengan 10 sampai dengan 14. Itu ya. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan secara numerik ya. Kalau ini saya menggunakan Simpson Rule. Nah, nanti kan hitung ini sini. Simpson 1/3 itu ya, Bu?
ya delta T per 3, F0, 4F. Ya boleh pakai trapesioida, boleh pakai. Ya intinya kita menentukan nilai dari integral ini ya untuk bisa mendapatkan luas di daerah di bawah kurva CT yang sudah kita buat. Kurva CT kita dapat dari tadi data dari eksperimen, dari data waktu apa? Data yang di datanya kan didapat dari kita menentukan tadi ya konsentrasi tracer per satuan waktu di T sama dengan satu berapa konsentrasi tracernya, T sama dengan 2 menit berapa konsentrasi tracernya. Nah itu semua kita buat kurva. Nah, untuk menentukan nilai integral CT dt dari T sama dengan 0 sampai dengan tak berhingga, kalau di data yang kita punya ya berarti dari T sama dengan 0 sampai dengan T 14 tuh ya. Nah, itu untuk menentukan luasnya berapa ya, pakai numerik. Kayak gini ya. Nah, pas nanti kalau kalian harapan saya mungkin ini di foto ya. Soalnya di foto udah belum? Dari foto atau screenshot ini biar kalian bisa mengerjakan di rumah ya habis ya mungkin besok atau apa dicoba kurvanya kan ini online kan sayang nanti kalau misalkan dipakai buat ya kalian buat sendiri setelah selesai kuliah ya. Dan bisa mencoba ngupload terus samakan hitung kalau dari perhitungan numerik kurang lebih luas dari daerah di bawah kurva C T ini itu adalah 50-an ya. Nah, ini nilainya kalau yang saya coba hitung 50 gram per. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan luas daerah di bawah kurva C ya, atau dengan kata lain kita sudah bisa menentukan nilai dari integral CT dt dari T sama dengan 0 sampai tak berhingga atau T sama dengan 14 menit. Nah, kita bisa menentukan nilai E-nya, ya kan? Kan nilai E tadi kan sama dengan perbandingan antara CT per CT dt ya, integral CT dt. Nah, berarti ini kan tadi datanya dari T sama dengan 0, C-nya sekian, dan seterusnya. Nah, berarti dari sini kita juga bisa menentukan nilai ya. Untuk pada T sama dengan 0 ya, tinggal C, nilai C-nya dibagi dengan, nah 50 ya kan? Dibagi nilai C-nya kan sudah ada ini katanya 0, 1, 5. Dibagi dengan nilai ini kan 50. Nah, udah. Berarti kita sudah mendapatkan nilai E ya, atau nilai distribusi waktu tinggal untuk per waktu. T sama dengan 0, E-nya 0, T sama dengan 1, E-nya 0,02, 0,02 kan dapat dari 1 per 50, 5 per 50, 8 per 50, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa, tadi di soal B kan diminta untuk membuat kurva E ya, kurva E sebagai fungsi waktu T. Ya, tadi tinggal kita plot T sama dengan 0, E-nya segini, T sama dengan 1, E-nya segini, dan seterusnya. Ya, nah nih. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan kurva E. Kalau kita sudah bisa membuat atau menentukan kurva E, kita akan bisa menentukan berapa fraksi material ya atau fraksi material yang meninggalkan reaktor yang sudah menghabiskan waktu ya atau yang sudah menghabiskan waktu dalam reaktor pada T sama dengan 3 sampai dengan 6. Nah, kalau pada T sama dengan 36 ya tinggal kita plot aja T3 kan di sini kurang lebihnya. T6 di sini. Nah, berarti untuk menentukan nilai E-nya ya berarti kita harus mencari luas daerah dari T. Luas daerah di bawah kurva E ya dengan batas T sama dengan 3 sampai dengan T sama dengan 6. Gitu. Soal yang B tadi kan ini nih. Nah, buat kurva E udah ya. Nah, kalau sudah membuat kurva E, kita bisa menentukan fraksi dari material yang meninggalkan reaktor dan telah menghabiskan waktu antara 3 hingga 6 menit dalam reaktor. Nah, ini bisa kita tentukan kalau kita sudah memiliki kurva E. Ya kan? Nah, nih, ya sampai 6. Ya ini. Nah, berarti di daerah. Ini yang atas asal saya atas ini enggak ya? Saya nggak bisa ngarsir hanya narsirnya kebablasan ya. Harusnya yang di arsir yang di sini aja nih.
kurva yang di bawah apa? Daerah yang di bawah kurva E ya, tapi dengan batas waktu dari T sama dengan 3 sampai dengan 6. Jadi ya hanya ini aja nih. Nah, hanya di sini aja, luas ini. Nah, yang ini enggak ya, ini mah ngebloknya saya aja yang ini enggak masuk harusnya. Ya hanya di sini, sini sampai. Nah ini T sama dengan 3. Nah ini kalau dari ya sama. Ini berarti kan kita menentukan nilai integral kan, nilai integral dari E dt untuk dari T sama dengan 3 sampai dengan T sama dengan 6. Nah ini 0,51 dari hasil perhitungannya. Nah, jadi kita bisa total material yang meninggalkan reaktor dan telah menghabiskan waktu antara 3 sampai dengan 6 menit dalam reaktor itu sebanyak 51%. 51% dari keseluruhan elemen fluida ya dalam reaktor itu dia menghabiskan waktu dalam reaktor antara T sama dengan 3 sampai dengan 6 menit. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya lanjutkan lagi untuk metode step input ya. Nah, metode step input tadi yang saya jelaskan tadi. Kita menggunakan dua metode untuk menentukan RTD ya, push input sama step input. Kalau push input itu tracernya hanya dimasukkan atau hanya diumpankan satu kali dalam waktu sesingkat mungkin ya, diinjeksikan ke dalam reaktor. Tapi kalau step input, nah ini apa namanya? eh Tracernya itu diumpankan ke dalam reaktor secara kontinu dalam jumlah yang sama. Nah, jadi fungsi ET itu bisa ditentukan langsung dari pulse input. Nah, sedangkan fungsi distribusi kumulatif atau F, nah ini kita bisa tentukan langsung dari step input. Kemudian analisis step input dari konsentrasi bahan pelacak ya. Untuk sistem dengan laju alir volumetrik yang konstan. Jadi analisis step input dari konsentrasi bahan pelacak nih untuk suatu sistem dengan laju alir volumetrik yang konstan. Jadi V-nya konstan. Nah, sekarang kita pertimbangkan, sorry. Ya. Pertimbangkan sebuah laju ya, laju konstan dari penambahan bahan pelacak ya pada aliran umpan yang dimulai pada T sama dengan 0. Sebelum itu ya, sebelum T sama dengan 0 itu tidak ada bahan pelacak yang ditambahkan pada aliran inlet. Jadi penambahan bahan pelacak pada aliran inlet itu pada T sama dengan 0 dan seterusnya. Ya. Jadi kita bisa menuliskan bahwa konsentrasi tracer keluaran reaktor ya itu sama dengan 0. Konsentrasi tracer keluaran reaktor akan sama dengan 0 pada T kurang dari 0. Karena kan tadi eh, penambahan tracer itu pada T sama dengan 0. Jadi kalau T pada T kurang dari 0 ya tidak ada konsentrasi tracer keluaran reaktor. Nah, kemudian pada step input karena tracer itu diumpankan secara kontinu dengan jumlah yang sama, sehingga konsentrasi tracer keluaran reaktor untuk T atau pada T lebih besar sama dengan 0 itu adalah konstan. Karena tracernya kan diinjeksikan secara kontinu dalam jumlah yang sama. Nah, ya. Jadi konsentrasi tracer keluaran reaktor pada T lebih besar sama dengan 0, ini adalah konstan. Konstan di C0.
Karena kan tadi sama ya konsentrasinya. Karena konsentrasi inlet ini bernilai tetap pada waktu, yaitu C0, ya kita dapat mengeluarkannya dari slot itu sama dengan C0 ya, ya sama dengan eh, C0 kali integral E dt dari T sama dengan 0 sampai dengan T. Nah, kemudian bagi persamaan di atas ya dengan C0 kita akan mendapatkan konsentrasi keluaran reaktor ya C out per C0 untuk step input itu akan sama dengan integral ET dt dari T sama dengan 0 sampai dengan T atau sama dengan tadi fungsi kumulatif distribusi waktu tinggal FT ya, atau dengan kata lain FT itu sama dengan apa namanya perbandingannya konsentrasi tracer keluaran terhadap waktu dibagi dengan C0. Nah, atau dengan kata lain diferensiasi ya atau turunan dari fungsi F itu ya merupakan nilai dari fungsi E. Atau dengan kata lain E sama dengan dF per dt. dF per dt itu sama dengan D. F-nya kan tadi sama dengan C out atau C keluaran ya. CT per C0 pada step input. Nah ini. Tadi ini di set yang tadi. Jadi pada step input. Pengumpulannya pada T ya. Dan konsentrasinya konstan. Nah, sehingga fraksi dari aliran luaran ya yang tinggal dalam reaktor selama periode waktu kurang dari waktu T tertentu sama dengan penjumlahan fungsi E delta T dengan variabel waktu kurang dari waktu T tersebut di atas. Atau kita bisa ekspresikan sebagai berikut ya. Integral ET dt dari T sama dengan 0 sampai dengan T itu sama dengan FT. FT itu kan tadi fungsi kumulatif distribusi waktu tinggal. Kalau E kan apa namanya fungsi distribusi waktu tinggal. Integral dari E dt dari T sama dengan 0 sampai dengan T itu sama dengan FT. Di mana FT itu menunjukkan fraksi dari keluaran reaktor yang telah menghabiskan waktu dalam reaktor kurang dari T. Tuh. Ya, kurang dari T. Nah, kemudian kalau berarti secara analog ya kita bisa mendapatkan integral dari ET dt dari T sama dengan T sampai dengan tak berhingga itu sama dengan 1 min FT gitu ya. Nah, atau dengan kata lain, itu merupakan fraksi dari keluaran reaktor yang telah menghabiskan waktu dalam reaktor lebih dari T. Ya kan? Kalau tadi dari waktu selama waktu T ya, atau dari T sama dengan 0 sampai dengan T, integral ET dari T sama dengan 0 sampai dengan T itu sama dengan FT yang menunjukkan fraksi
keluaran reaktor ya, yang sudah menghabiskan waktu dalam reaktor selama T. Nah, kemudian kalau eh, fraksi dari keluaran reaktor yang sudah menghabiskan waktu dalam reaktor lebih besar dari T, nah itu sama dengan 1 min F atau integral ET/DT dari T sama dengan T sampai dengan tak berhingga. Itu ya. Misalkan contohnya gini. Itu yang sumbu horizontal menyatakan waktu ya. Yang horizontal itu menyatakan waktu. Kemudian apa? Vertikal itu adalah fungsi F atau fungsi kurva distribusi kumulatif ya. Nah, misalkan di gambar di atas nih, pada gambar di atas menunjukkan kurva distribusi kumulatif atau FT 80% dari molekul menghabiskan 8 menit atau kurang dalam reaktor. Dan 20% dari molekul yang kita dapat dari 1 min FT, FT-nya kan sama dengan 80% ya kan. Jadi kalau misalkan ini untuk distribusinya pada T sama dengan 8. Berapa banyak kurva distribusi relatifnya nih. Sehingga kalau kita tarik, kita sudah punya kurvanya ya. Sudah punya kurvanya. Nah, sehingga tarik ke atas. Nah, kita mendapatkan angka 80%. Jadi kalau dari gambar ini ya, dari contoh gambar di sini, dari contoh gambar di sini, wah ini kalau saya lihat, biasanya kalau kuliah online itu semakin lama pesertanya semakin sedikit ya, tapi Anda kebalik nih, semakin lama pesertanya semakin banyak. 52 yes. Tuh ya. Nah, jadi di sini, jadi nggak saya ulang lagi. Jadi kalau contoh gambar di atas di sini ya, contoh gambar di atas. Nah, ini pada waktu kalau kita lihat kurva distribusi kumulatif FT ya. Nah, pada T sama dengan 8 kan 80% ini. Nah, ini yang kata lain tadi 80% dari molekul FT, dari molekul ya, 80% dari molekul ini menghabiskan 8 menit atau kurang dalam reaktor. Nah, di sini kan 8 menit atau kurang dalam reaktor. Dan 20%-nya, 20% dari molekul, nah ini menghabiskan waktu lebih dari 8 menit. Tuh, ya. Kemudian kita juga bisa menentukan nilai rata-rata dari waktu tinggal. Nilai rata-rata dari waktu tinggal. Nilai rata-rata dari waktu tinggal itu kita nyatakan dengan TM. Ya. TM itu adalah nilai rata-rata waktu tinggal. Kita definisikan sebagai TM sama dengan integral T ET dt ya. Integral T ET dt dari T sama dengan 0 sampai dengan tak berhingga dibagi dengan integral ET dt dari T sama dengan 0 sampai tak berhingga sama dengan integral T sama dengan 0 sampai tak berhingga T ET dt. Nah, kemudian untuk kasus di mana tidak terjadi perubahan laju volumetrik, atau V sama dengan V0 atau laju alir volumetriknya itu konstan ya. Dan untuk fase gas tidak terjadi pressure drop dan reaksi berlangsung secara isotermal. Nah, maka kita bisa mendapatkan korelasi sebagai berikut bahwa eh, waktu tinggal rata atau TM itu sama dengan tau ya. Kemudian V, volume, itu sama dengan hasil kali dari laju alir volumetrik dikalikan dengan eh,
temperatur waktu tinggal rata-rata kalau temperatur, waktu tinggal rata-rata ya, TM. Gitu ya. Nah, tadi kan ini di sini kalau Anda masih ingat slide saya sebelumnya kan nilai dari integral ya dari T sama dengan 0 sampai dengan tak berhingga ET/DT itu kan sama dengan 1, ya kan? Itu kan sama dengan 1. Nah, jadi TM sama dengan integral dari T sama dengan 0 sampai tak berhingga T ET/DT. Nah, untuk latihan soal menentukan waktu tinggal rata-rata, kalian bisa gunakan contoh soal yang tadi. Jadi kan tadi contoh soal yang tadi itu kan baru kita gunakan untuk menentukan ini ya, membuat kurva fungsi E terhadap T atau fungsi E terhadap waktu. Nah, kemudian kita menentukan fraksi molekul ya atau berapa banyak molekul yang sudah menghabiskan waktu dalam reaktor dari T sama dengan 3 sampai dengan 6 tadi. Nah, terus eh, soal yang tadi itu kalian pakai buat menentukan nilai TM. Ya, jadi pakai soal yang sama tadi aja. Ya, jadi variabel yang berhubungan dengan ini juga sama untuk yang varian ya. Untuk yang varian, kalian juga bisa menggunakan contoh soal yang tadi ya untuk menentukan nilai dari varian. Varian ini mengukur seberapa jauh nilai waktu tinggal fluida menyimpang dari waktu rata-ratanya. Jadi kita menentukan waktu tinggal rata-rata ya secara manual misalkan tuh, kalau tidak ada salah itu mungkin akan lebih teliti ya. Nah, jadi kalau variannya semakin besar, berarti semakin besar penyimpangan waktu tinggal antar molekul fluida. Berarti ya semakin buruk pencampuran plug flow. Berarti ini fluidanya, pola alirannya mendekati mix ya atau continuous stirred tank reactor. Sama nanti untuk varian juga kalian bisa menggunakan contoh soal yang tadi. Jadi contoh saya tadi kan baru sampai B tuh. Nah, yang C-nya kalian tambahkan menentukan ini waktu tinggal rata-rata TM. Kemudian soal D kalian pakai untuk menentukan varian. Nah, ini ya. Nanti berapa nilai variannya? Kalau semakin besar varian, berarti semakin besar penyimpangan waktu tinggal antar molekul. Atau dengan kata lain, semakin buruk pencampuran uh, waktunya. Oke, sampai di sini untuk materi non ideal. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri? Ya, sebelumnya saya absen dulu ya. Ada yang mau? Eh, izin bertanya Ibu, Ya, silakan. untuk materi UAS itu berarti sampai yang ini Bu, Iya, atau sampai ini. Karena ternyata UAS TRK itu kan saya awalnya kan mau nambah 1 kali pertemuan lagi ya. Cuman ternyata terlalu mepet karena saya Sabtu Minggu ini nggak bisa saya ada perlu ke Jakarta ya. Jadi harus di minggu depan. Dan ternyata UAS TRK itu di hari Kamis ya. Kamis jam 3. Ya, jadi untuk materi UASnya ya sampai yang materi malam ini. Sampai untuk kan varian. berarti kita nanti disuruh ngegambar grafik-grafik kayak gitu Bu? Ya nggak tahu kan soalnya belum saya buat. Oh, nggak. Andai kata kita disuruh buat, berarti boleh buka laptop atau nggak Bu pakai Nggak Excel? boleh. Nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Kan nggak boleh bawa. Jadi ini kalian alat bantunya yang hanya kalkulator ya. Kalkulator, kemudian kalian boleh membawa catatan ya, 1 lembar untuk mencatat rumus apa ya, apa yang kalian anggap penting selain contoh soal. Kemudian untuk materi ya kalian pelajari ya, fixed bed, fluid bed, kemudian gas cair, ya.
reaktor untuk gas cair sama ini untuk kondisi non ideal. Ibu boleh, nanti kita boleh minta PPT-nya nggak, Bu? Buat Boleh nanti belajar-belajar saya ngulas share ya. ngulas ulang. Ya nanti aja. Baik, terima Kalau kasih. Di WA atau nanti di siakang nih, Bu? saya pengennya mau saya share di si Akang ya. Kalau Mm-mm. bisa atau kalau enggak nanti ya saya WA juga nggak apa-apa. Saya sendiri. Diingetin aja Oke, sayanya ya. Ya, oke, Bu, siap. Thank you, thank you. ya siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Hmm. itu A4-nya itu boleh bolak-balik, Bu? Iya boleh lah bolak-balik. Oke, Bu. Terima Heeh, kasih. bolak-balik nggak apa-apa. Pokoknya yang nggak boleh contoh soalnya karena saya kumpulkan nanti. A4-nya dikumpulkan. Jadi dikasih nama nanti dikumpulkan. Jadi hanya bisa untuk menulis selain contoh soal. Baik, Ibu. Hmm. Terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada saya absen ya.